self-doubt. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, shalom. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan, luar biasa. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menundukkan kepala kita, mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena anugerah-Mu Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami. Kami dapat hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk berkat-Mu yang selalu cukup bagi setiap kami. Untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah Tuhan. Kami kekurangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh dan jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan Tuhan. Hanya tujuan kami hanya satu Tuhan. Untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapak. Dengan kesungguhan hati kami. Haleluya, amin. Mari pagi hari ini saya ajak seluruh jemaat di tempat ini untuk mengucapkan syukur-Mu, untuk membawa pujian yang terbaik. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat berkat-Mu yang selalu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena-Mu. Kami ada karena-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami dapat melewati hari-hari ini Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan,
Kami tidak mampu Tuhan berdiri di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau katakan setulus hati kami, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Yesus, sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Lebih lagi kami katakan, kami mencintai Kau. Cinta Kau, terima kasih. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan lebih lagi, ku cinta Kau, ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Kau berkati setiap kami Tuhan. Kebaikan-Mu
menyaksikan Tuhan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Maka dari itu pagi hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan memuji-Mu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari jemaat yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Hari ini kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Mari kita belajar sebuah lagu baru. Mari tepuk tangan di atas kepala. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, bernari bergembira, sukacita dalam siapa? Kristus. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus.
sukacita saudara pagi hari ini, amin. 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 Ya karena kita percaya setiap hari langkah kita disertai oleh Tuhan, amin. Amin. Secerahnya mentari, Terima kasih Tuhan untuk kebaikan.
keajaiban yang kami rasakan Tuhan satu minggu ini Tuhan. Nyata kasih-Mu Tuhan yang kami alami hari-hari ini benar terbukti bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau datang lebih lagi Tuhan kepadamu Tuhan. Karena Engkau satu-satunya Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan satu-satunya yang mengerti pribadi kami Tuhan. Kami datang lebih lagi kepadamu Tuhan.
adalah milik-Mu Tuhan. Kerjakanlah kehendak-Mu Tuhan bagi setiap hidup kami Tuhan. Lebih lagi dari mulai hari ini Tuhan, sampai hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau mulut dan hati kami masih bisa memuji-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, biarlah sebagian kecil dari harta kami Tuhan yang kami miliki juga bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mungkin tidak banyak yang dapat kami berikan, tapi kami mau belajar Tuhan, memberi dengan segenap hati kami. Kami persiapkan yang terbaik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap memberikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Selamat pagi ya, Shalom. Kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau telah himpunkan kami tempat ini kembali ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami, supaya apa yang kehendak-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, dan boleh menjadi suluk kehidupan kami, boleh memimpin setiap langkah kami, supaya kami seturut akan kehendak daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, jikalau saat ini banyak kuasa-kuasa kegelapan, kepikiran yang bukan daripada-Mu, jauhkan itu ya Tuhan. Kirim malaikat-malaikat-Mu ya Tuhan, bungkus kami dalam kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu ya Tuhan, kami usir keluar ya Tuhan. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi sekali lagi saudara-saudara sekalian ya. Pagi ini kita lanjut ya mengenai cerita mengenai Yakub ya, Yakub, Esau ya, dan turunannya ya, keluarganya. Ya. Udah itunya, coba. Ya, pagi ini kita sedikit bicara mengenai kelicikan hati manusia. Ya. Tolong itunya, belum siap. Oke. Ya. Kalau kita tahu ya, kemarin sudah bicara juga mengenai keluarga daripada Yakub ya, Ishak ya, udah bicara. Nah, saat ini kita akan bicara bagaimana kelicikan hati manusia yang terjadi pada saat itu ya, pada keluarga Yakub, pada keluarga Ishak ya, bahkan pada orang tuanya juga ya.
Kita baca ayatnya ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 9. Ya. Kita baca sama-sama ya, ayatnya ada di situ ya, tertulis ya. 1, 2, 3. Betapa licik hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Ini firman Tuhan, ya berkata demikian. Ya. Betapa liciknya hati, ya. Lebih dari segala sesuatu dikatakan. Karena begitu licik udah bekerja, dibilang apa? Hatinya sudah membatu. Ya. Kalau udah keras, ya, udah membatu, udah nggak bisa apa-apa lagi. Kelicikannya bekerja, kejahatan yang terjadi, kehancuran yang berantakan. Itu yang terjadi. Ya. Terus dijawab apa? Siapa yang mengetahuinya? Kalau mulai kelicikan itu, biasanya nggak ada yang tahu awal-awalnya. Sesudah kejadian baru tahu. Ya. Inilah firman Tuhan pagi ini. Ya. Kita mau belajar, konotasinya aja kalau udah bicara masalah licik, itu konotasinya pasti udah kurang bagus. Ya. Konotasinya udah kurang bagus. Ya. Jelek. Ya. Konotasinya ada sesuatu yang merusak. Ya. Inilah istilah licik. Ya. Ya, pagi ini kita mau belajar, ya, karena kita untuk awal-awal tahun ini kita programnya adalah kita mau berubah, ya, berubah, ya, menjadi apa yang kehendak Tuhan, ya. Untuk itu sama-sama kita baca ayatnya, ya, mengenai kelicikan terjadinya kelicikan ini di dalam kitab Kejadian 25, ya, ayat 29 sampai 34, ya. Untuk menghormati firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, ya. Ayatnya tolong ditampilkan slide. Ya, kita sama-sama membaca, ya. Saya baca saudara baca ayat yang ganjil, saya baca ayat yang genap, ya. Lalu nanti ayat 34 kita baca sama-sama, ya. Ayat 29 mulai. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Ayat 34 kita baca sama-sama. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ya, amin. Ya, silakan duduk. Ya. Tadi kita sudah baca ayat-ayat ini, ya. Bahwa saat itu, ya, Yakub sedang memasak, ya, kacang merah, ya, ada rotinya juga, sudah mungkin disiapkan ibunya. Ya. Lalu Esau datang, ya, dia biasa tadi kemarin sudah dibicarakan bahwa sifatnya adalah dia senangnya di padang, ya, berburu, ya. Kita lihat itu. Nah, saat itu dia udah capek, datang lihat, waduh, si Yakub lagi masak nih, ya, masakan enak, ya. Karena dia capek, ya, dia minta bagian. Ya. Tapi Yakub kata, nggak bisa begitu saja. Ya, jual hak kesulunganmu padaku, ya.
istilahnya jual, bukan berikan saat itu. Kenapa dikatakan jual? Ya. Kalau jual transaksi, itu ada artinya ada perjanjiannya. Kalau berikan nih, saya berikan, udah nggak ada perjanjiannya, udah berikan aja. Ya. Tapi kalau istilah jual artinya ada transaksi. Ya. Makanya dia menjual hak kesulunganku kepadaku. Ya. Lalu Esau katakan, ya sebentar lagi aku juga mati, dia bilang. Ya. Apa gunanya hak kesulunganku? Ya kita tahu kalau kita belajar di dalam Alkitab, ya hak kesulungan itu sangat luar biasa. Ya. Luar biasa hak kesulungan itu. Ya. Makanya dikatakan Yesus itu menjadi yang sulung dan di antara saudara-saudaranya. Jadi hak kesulungannya itu hanya di Yesus. Ya. Dan dia nggak memberikan hak kesulungan itu kepada kita. Dia tetap pegang firman Tuhan. Ya. Dia menjadi yang sulung di antara saudara-saudaranya. Ya. Tapi Esau katakan, untuk apa? Sebentar lagi gak saya mati. Ya. Lalu ia katakan, bersumpahlah dahulu kepadaku. Ya, maka dia bersumpah ya kepada Yakub dan dia jual hak kesulungannya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau dan dia makan lalu pergi. Kita mau belajar di sini. Ya. Apa yang kita dapatkan di sini adalah suatu tadi sesuai dengan judulnya, kelicikan. Kenapa kelicikan yang terjadi? Karena sesuatu yang hendak dilakukan, ya dia lihat saya dari dari ayat sebelumnya, ya kita tahu dalam kandungannya saja. Ya, itu udah berantem si Esau sebagai yang sulung keluar, tapi berbenturan terus. Si Yakub juga mau keluar dulu, ya sesuai janjinya, tapi yang muda yang akan menjadi yang tinggi dan yang sulung menjadi hambanya. Itu udah difirmankan. Dan itu harus terjadi. Ya. Nah di sini terjadinya, ya. Tadi saya katakan, ya kelicikan itu konotasinya selalu jelek. Karena kelicikan itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Ada konotasi yang agak baik, tapi juga buruk. Ya. Karena kelicikan kadang-kadang kita perlu licik juga untuk menghindari sesuatu yang membahayakan kita. Kita tahu, ini bahaya nih, saya harus licik dong. Tapi buruk sebenarnya itu tidak dikehendaki. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita menemukan juga hal-hal yang demikian. Ya, kelicikan itu. Dari hal-hal yang kecil, ya, yang istilahnya enggak merugikan orang lain, ya, sampai kelicikan yang membahayakan orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain, memusnahkan segala sesuatunya. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contohnya apa? Ya kelicikan yang yang sedikit merugikan. Ya. Misalnya seorang pegawai di kantor, ya, dia menggunakan fasilitas kantor untuk pribadinya. Itu suatu kelicikan tanpa disadari. Tanpa disadari. Misalnya apa? Ya, dia gunakan telepon untuk telepon keluarganya, interlokal kan lumayan. Kantor nggak tahu kan? Ini suatu kelicikan. Ya. Kita harus mengerti, ya.
bahwa kelicikan itu hati kita yang tadi dikatakan karena hati kita sudah membatu. Artinya nggak ngerti. Dikasih apapun dia begitu aja. Kalau ditanamin sesuatu pun dikatakan bibitnya yang tabur terjepit di tanah keras atau batu itu udah nggak tumbuh. Ya. Inilah ya. Praktik juga mungkin yang dalam skop yang besar. Ya seperti tadi. Ya, Yakub menggunakan kelicikannya untuk mengambil hak kesulungan dan berkat daripada ayahnya Ishak. Sekarang jadi pertanyaan kita. Dalam cerita ini siapakah yang licik? Coba. Siapa yang licik? Yakub, Esau? Kita pelajarin. Ya. Dua-duanya keluarga ini licik. Dalam ini. Yakub licik, Esau juga licik. Ya. Kenapa liciknya? Yakub tahu, ya, saya harus dapatkan hak kesulungan dan berkat daripada Ishak. Esau pun tahu, toh aku di dapur berdua, siapa saksinya? Semua perjanjian jual beli itu ada saksinya, ada surat-suratnya. Ini hanya perkataan. Ya. Toh nanti saya bisa mengatakan, enggak, saya enggak jual. Sama-sama licik. Ya. Demikian juga Ribka. Ya. Ibunya. Licik juga, karena dikatakan apa? Ishak senang ke Esau, ibunya senang ke Yakub. Waktu mau diberkati, ya biasa kalau saatnya menyatakan hak kesulungan dan berkat itu biasanya mendekati saat ajal, ya mungkin setahun sebelumnya atau udah. Ya orang tua itu memberkati kau sebagai yang sulung, ya jaga karena itu menjadi imam dalam keluarga, ya berkatnya juga dapat harta 2 bagian, ya hak kesulungan itu antara lain. Ya. Licik juga, ya. Bagaimana liciknya? Ya. Dia suruh Yakub karena Ishak senangnya dengan daging. Ya, suruh ambil hewan, potong, masak, ya. Lalu kulitnya dipakaikan. Karena dua-duanya sudah berbeda ya tubuhnya dikatakan. Esau itu berbulu kasar, ya sifatnya. Yakub halus. Ya. Dan pada saat itu Ishak sudah buta. Ya. Keluarga yang licik sebenarnya. Ishak apa enggak licik? Licik juga. Apa liciknya? Dia tetap mau, dia udah tahu waktu itu dapat firman, ya, bahwa Yakublah yang dipilih. Ya. Tapi Ishak bilang, enggak, saya tetap mencintai Esau. Dia tetap mau coba-coba. Ya saling tipu-menipu dalam keluarga ini. Tapi ingat, apa yang sudah dipilih Tuhan, apa yang sudah ditentukan Tuhan, itu akan jadi. Enggak pernah tidak terjadi. Ya. Ini kelicikan ini di hati kita itu ada. Oleh sebab itu hati-hati. Ya saya katakan hati-hati. Karena apa? Seperti di Amsal 22 ayat 8 itu. Mengatakan apa? Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ya.
orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Ya. Apa yang terjadi dengan Yakub juga demikian. Dia sudah meliciki Esau, ya. Lalu dia tahu, dia takut, dia kabur, disuruh kabur. Ya. Udah pergi ke pamannya, Laban. Apa yang terjadi? Di sana pun terjadi intrik kelicikan. Ya. Intrik kelicikan, karena memang dikatakan manusia itu sejak lahirnya, ya, itu sudah punya hati yang jahat. Ya. Sejak di dalam kandungan itu sudah punya hati yang jahat. Ya. Di dalam kitab Kejadian, ya, dikatakan Kejadian, ada nggak ya artinya? Bentar ya. Kejadian 8 ayat 21. Ya. Coba tampilkan ayatnya, multimedia. Kejadian 8 ayat 21, demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, ini sesudah peristiwa Nuh banjir. Ya, sesudah Tuhan mencium bau persembahan yang harum, ya, dia janji, saya nggak akan musnahkan lagi. Tapi dia tahu, ya, bahwa manusia itu mempunyai hati yang jahat dari sejak kecil. Ya. Tapi dia janji dia akan selamatkan. Dia bilang dia nggak akan binasakan lagi segala yang hidup. Ya. Ini. Ya. Firman Tuhan katakan demikian. Jadi kita mau periksa diri kita saat ini. Ya. Kita mau belajar, ya, masalah keluarga ini. Karena hak kesulungan dan hak pemilihan daripada Tuhan, ya, tadi saya katakan itu akan jadi. Tidak mungkin tidak jadi. Ya. Nggak bisa ditolak. Ya. Dan siapa yang memerintah atau siapa yang dipilih oleh Tuhan itu tidak selalu yang sulung. Ya. Tidak selalu yang sulung yang akan dipilih oleh Tuhan. Dalam keluarga ini saja kita lihat. Abraham, ya, orang tuanya Ishak. Ya. Abraham itu anak berapa? Anak ketiga. Ya. Dia bukan yang tertua, yang dipilih yang bungsu, anak ketiga. Ya. Nanti sesudah itu Yakub anak kembar yang kedua. Anak Yakub ada 12. Yang dipilih anak yang ke-12. Intinya apa? Jangan kita takut karena kita datang lebih dulu, belakangan kepada Tuhan. Ya, jangan takut, jangan merasa rendah diri karena kita datang baru 1 tahun pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, artinya Tuhan pilih. Ya. Jangan kita takut kepada senior kita. Dia mah senior, dia yang dipilih. Enggak, kalau Tuhan mau pilih Anda, ya, dan saat ini Tuhan sudah pilih Anda, bebas daripada dunia ini. Datang kepada Dia menjadi
anak-anaknya itu jadi. Jangan pikir, dulu juga saya, aduh datang pada Tuhan gimana ya. Saya juga dulu nyari-nyari ya, waktu SMA itu, apa ini ya. Ya karena saya asalnya dari keluarga di sebelah sana, ya, yang banyak penyembahan berhalanya, ya. Saya cari di sini, belajar di sini, nggak dapat. Belajar di sana nggak dapat, belajar sini nggak dapat. Ya. Akhirnya Tuhan pilih. Saya bersenang, waduh ya Tuhan pilih. Dan saya bisa bertahan. Saya mau bertumbuh di tempat ini. Ya. Ini penting. Kalau sudah Tuhan pilih dan Tuhan tempatkan saudara di sini, bertumbuhlah di tempat ini. Ya. Jangan sebentar di sini, sebentar di sana, sebentar di sini, sebentar. Ya. Enggak. Ya. Kita mau bertumbuh di tempat ini. Ya bertumbuh di sini. Ya. Ini penting. Ya. Makanya apa yang tadi saya katakan, di firman Tuhan katakan, kelicikan itu ada dalam hati kita karena Tuhan sudah berfirman dari sejak kecil, ya, hati yang jahat itu sudah ada. Ya, kejadian seperti sesudah Nuh ini. Jadi kelicikan itu ada dalam hati kita. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi kita, ya, kenapa sebenarnya kelicikan itu akan selalu mau timbul dalam hati kita? Kelicikan itu selalu akan mau timbul dalam hati kita. Slide-nya coba, next. Ya, ini adalah beberapa item yang saya coba gali dari firman Tuhan. Ya, bahwa sikap manusia terhadap firman janji Tuhan yang menyebabkan terjadinya kelicikan. Ya, kita sudah menerima janji firman, sudah menerima daripada Tuhan. Tapi akan selalu timbul juga. Kenapa? Pertama-tama adalah ketidaksiapan kita menerima atau menantikan menunggu waktunya Tuhan. Ini yang akan menimbulkan kelicikan. Ya. Dalam keluarga ini contoh-contohnya saya sudah sebutkan. Ya. Seperti Kejadian 16 ayat 3, yaitu ketidaksiapan. Ya, ketidaksiapan menunggu waktunya Tuhan. Tuhan sudah berfirman, oke, kamu akan dijanjikan A. Ya. Coba ayatnya Kejadian 16 ayat 3. Ya, ini daripada orang tuanya Ishak. Kejadian 16 ayat 3. Ya. Ini kejadiannya, 16 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya yang orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Sarai waktu itu. Karena waktu Abram dan Sarai ya meninggalkan Ur mau ke Kanaan, ya, sampai Kanaan, ya, itu sekitar udah usia 65 tahun. Ya. Apa yang terjadi? Karena di Kejadian 11 sudah dibilang Sarai itu mandul. Tapi Tuhan janji waktu itu bahwa dari dia akan jadi bangsa yang besar. Sarai udah tahu dia mandul. Ya, di Kejadian 11. Tapi janji Tuhan melalui dia akan menjadi bangsa yang besar terberkati. 10 tahun ya di tanah Kanaan dikatakan ya nggak ada anaknya. Nggak sabar nunggu. Ya kan?
Nggak sabar nunggu waktu Tuhan. Sebenarnya Tuhan janjikan itu. Nggak sabar. Licik. Kalau gitu aku serahkan aja lah. Ya, Hagar, ya, supaya dia tidur bersama Abraham. Karena aku udah 10 tahun di Kanaan sesuai janji, nggak ada juga penerus aku, keluarga aku, keturunan aku. Aku serahkan karena zaman dulu kalau budak atau selir itu diserahkan, punya anak, anaknya itu bisa ambil dan menjadi milik dia dan selirnya bisa dikeluarkan. Sama seperti di Cina juga ada adat seperti itu. Ya. Kerajaan-kerajaan Cina juga ada adat seperti itu. Ya. Licik, keluar hati yang licik. Nanti anaknya aku ambil aja, atau jadi anak aku. Keturunan Abraham juga. Ini sebenarnya kelicikan tadi dikatakan sejak zaman Nuh sudah ada dari sejak kecil. Satu, tidak sabar. Contohnya. Lalu yang kedua apa? Slide-nya coba. Ya. Meragukan atau melupakan janji Tuhan. Kejadian 17 ayat 7. Coba Kejadian 17 ayat 7. Tolong filmnya ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-menurun, menjanji perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ya. Apa di situ dikatakan? Aku akan menjadi bikin perjanjian aku dan engkau serta keturunanmu, ya. Seluruh keturunan. Ya. Abraham juga begitu. Ya. Udah janji begitu, ya. Tapi ragu. Ya. Ragu. Tadi bukan ragu, enggak sabar nunggu. Ini ragu atau kadang melupakan janji. Ini udah janji, dia bilang keturunanmu. Turun menurun. Enggak berhenti di situ saja. Turun menurun, jelas-jelas dikatakan. Menjadi perjanjian turun menurun sehingga kelicikan terjadi. Alah, ya. Udahlah. Ya. Pokoknya ya, kita licik aja, jadi ada keturunan kita. Ya. Karena apa? Ya, Sarah ya, nunggu sekian lama. Ya. Demikian juga orang tuanya. Jadi kakek buyutnya si Ishak ini. Begitu juga terjadi kelicikan. Jadi sebenarnya kelicikan sampai saat ini tuh terjadi dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Karena sumbernya adalah hati yang telah menjadi batu. Ini yang harus kita hindari. Ya, Abraham nunggu berapa tahun? Ya, kalau orang dulu saya juga nggak ngerti ya. Kalau kita perhatikan ya, keturunan daripada keluarga Yakub ini ya, punya anak tuh lama-lama ya. Sekian lama ya. Abraham nunggu berapa tahun? Ya. Ishak nunggu berapa tahun? Ishak kayak nggak salah 20 tahun dia baru punya anak setelah perkawinannya. Abraham nunggu
Ya kalau dibilang dia punya anak yang betul dari Sarai itu pada usia 100 tahun. Nunggu sekitar 25 tahun setelah dijanjikan. Yes, dijanjikan yang akan punya keturunan itu dikatakan usia 75 tahun si Abraham itu. Ya, kamu akan punya keturunan menjadi bangsa yang besar. Nunggu 25 tahun. Ya. Kenapa? Saya juga berpikir apa kelainan gen ya. Sesudah itu turun ke ini juga begitu, Ishak juga begitu. Sama. Ayahnya si Abraham juga begitu juga. Ya. Punya anak ya antara si kakak yang terbesar siapa? Namanya Haran ya, nggak salah. Haran dan Abram itu beda usianya berapa? 60 tahun dikatakan. Kelihatan kesulitan mempunyai anak. Tapi dibilang menjadi bangsa besar. Itulah yang terjadi. Sesudah Yusuf itu 12, 13 malah. Terakhir dengan adiknya Benyamin. Ya. Jadi yang bangsa yang besar benar-benar. Ya. Maka janji Tuhan itu iya dan amin akan terjadi. Enggak bakal gagal. Perjanjian dengan Allah itu tidak akan gagal. Tapi hati yang licik itu juga terus mengintai kita. Ayat kemungkinan keempat ya adalah menentang rencana dan janji Tuhan. Menentang. Ya. Artinya udah Tuhan janji tapi dia tentang. Ya, Kejadian 17 ayat 18 tolong baca. Itunya firman Tuhan. Abraham sudah mempunyai pikiran ya untuk rencananya sendiri. Karena dia sudah punya anak ya dari Hagar ya, tapi dia yang nggak yakin tadinya dan dia mau mencoba menentang Tuhan. Dia katakan apa? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Dia coba, ini saya ajukan Ismail menjadi benar-benar putra saya, keturunan saya yang benar. Ya. Mencoba menentang. Ya. Keluar hati yang licik, Ismail aja lah. Karena sudah berapa tahun? 10 tahun. Yang nggak punya anak. Udah janjiin 10 tahun nggak punya anak juga. Ya. Karena dia udah ragu, karena dibilang di ayat ke-11, Sarah itu mandul. Ya. Sampai di usia 99 tahun, waktu Tuhan datang yang kedua kali berfirman-Nya, ya, bahwa tahun depan saat ini juga kamu akan mempunyai keturunan. Ragu juga si Abraham. Ini menyebabkan kelicikan itu. Sehingga keluar kata ini. Sekiranya Ismail diperkenan hidup di hadapanmu. Tapi Tuhan kata, enggak. Anak yang dari Sarah itulah yang menjadi keturunanmu. Ayat 19 kalau enggak salah. Coba ayat 19 ya. Ayat 19 yang katakan firman kelicikan dan coba mengajukan sesuatu proposal pada Tuhan. Enggak, Tuhan katakan, istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak dan aku mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Mencoba, saling mencoba.
ayat, coba lagi slide yang tadi. Ada dua contoh yang saya mau ambil. Ya. Di Kejadian 25 ayat 23 dan 28. Coba firmannya. Firman Tuhan ya, kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ya, ini masalah Yakub dan Esau. Bahwa dikatakan apa? Jadi mau mencoba menentang kejadian ini, saling bertentangan. Ayat yang ke-28. Ishak sayang pada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Ya, ini juga tadi ayat 28 mengatakan apa? Ya, Ishak sayang kepada Esau. Ya, dari 3 tadi penuh semua. Ya, dia sayang pada Esau karena dia senang daging. Sehingga terjadi kelicikan mau merubah-rubah perjanjian. Padahal udah janjinya sudah demikian perjanjiannya. Ya. Bahwa keturunan Yakub akan menjadi diberkati, menjadi keluarga yang besar, bangsa yang besar. Ya, dan diberkati. Dan menjadi keluarga yang dipilih. Kita tahu di sini ya, kita mau belajar. Coba balik ke slide-nya lagi. Makanya di Ayub 42 ayat 2. Ya, dikatakan jelas-jelas oleh firman Tuhan. Ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Ya. Tuhan katakan demikian. Ayub katakan demikian, bahwa tidak ada rencanamu yang gagal, firman Tuhan katakan. Jadi apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan, walaupun kita mencoba dengan licik merubah-rubah, rencana kita akan gagal. Rencana kita akan gagal. Tetap rencana Tuhan yang jadi. Ya. Rencana Tuhan yang jadi. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jangan memaksakan diri kita untuk menjadikan merubah-rubah rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah panggil, sudah pilih Anda dan bertumbuh di tempat ini, bertumbuhlah. Ya. Bertumbuhlah. Jangan kita merasa takut. Lalu kita katakan, saya mah bukan ini jadi jemaat saja, ya. Karena ada si Anu yang lebih pintar dari saya nggak perlu melayanilah. Tidak. Bertumbuh, Tuhan ingin kita bertumbuh dan berbuah. Jangan gagalkan rencana Tuhan, nggak mungkin gagal. Nggak mungkin gagal, yakin. Ya. Saya juga dulu begini, aduh gimana ya, saya datang pada Tuhan, ya. Terus saya ngapain? Datang ibadah saja, ya. Namanya biston pagi, biston sini pagi-pagi datang. Ya. Rencana Tuhan, ya Tuhan katakan, ya aktiflah, ikut kur, ya dulu kaum muda ya istilahnya. Yang mimpin kurnya sudah almarhum Pak Eto dulu di tempat ini. Ikut, ya ada kegiatan melayani ya dengan nyanyi walaupun suaranya jelek. Ya. Lalu apa lagi?
ngajar sekolah minggu. Ya ayo ngajar sekolah minggu pelayanan. Artinya kita mau berkembang. Berkembang. Ya. Karena Tuhan katakan apa? Tidak ada rencana yang daripada Tuhan itu gagal. Pasti jadi. Ya. Pasti jadi. Ya. Apakah kita mau saat ini melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan dan kita harus lakukan itu. Jangan kita takut. Saya juga dulu pertama-tama menjadi guru sekolah minggu bingung mau ajarnya apa, belatin dulu ya. Ya dulu gurunya mulai dari apa? Tante Erni ya segala macam ya ngajar sekolah gini ya ikutin ya. Saya lihat sekarang malah guru sekolah minggunya muda-muda. Kalau dulu saya udah mulai ngajar sekolah minggu itu udah mahasiswa ya, baru ngajar sekolah minggu ya. Itu. Kalau dulu ibu-ibu juga ada yang ngajar sekolah minggu udah ya. Sekarang muda-muda semua. Nah, saat ini tempat ini, apa yang bisa Anda sumbangkan bagi gereja? Tenaga Anda, pikiran Anda. Ya. Jangan agak kelicikan untuk merubah-rubah lagi. Ya. Karena kelicikan dibilang tadi membawa kebinasaan. Ya. Kelicikan itu membawa kebinasaan. Next slide-nya. Ya. Kita mau merefleksikan diri kita saat ini. Apa pertanyaannya? Praktik kelicikan apa yang pernah Anda dan saudara dan saya buat? Pasti pernah. Ya. Jadi pertanyaan bakal kita. Kelicikan apa? Apakah itu Anda sudah selesaikan di hadapan Tuhan? Ya, mohon ampun pada Tuhan. Pasti, saya pun pernah melakukan kelicikan. Saya tahu, saya sadar, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Karena saya licik. Ya. Jadi pertanyaan, kita mau merefleksikan diri saat ini. Kita renungkan saat ini. Ya. Apa yang pernah saya buat? Anda dan saudara dan saya buat. Kita mau minta ampun pada Tuhan. Tuhan, saya licik, saya enggak mau gagalkan rencanamu Tuhan. Ya. Saya enggak mau gagalkan rencanamu Tuhan. Ya. Bagaimana Anda dapat mengantisipasi perbuatan licik? Bagaimana caranya? Dibilang gampang, susah, tapi harus kita lakukan. Ya. Yaitu tundukkan tadi karena hati yang sudah membatu ya. Artinya kita mau tundukkan hati kita ya akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Biasakan diri untuk menyelidiki hati kita. Minta Roh Kudus ya, menuntun setiap tindakan kita. Ya. Pilih yang benar-benar lebih untuk mentaati firman daripada keinginan baik. Ingat, pilih ya, lebih yang dalam firman dari perbuatan baik. Ya, karena perbuatan baik itu belum tentu sesuai dengan firman. Inilah sebenarnya yang firman Tuhan katakan. Kelicikan-kelicikan dalam keluarga itu sampai saat ini ada. Ya.
sebagai ayat penutup ya. Kita mau baca di dalam Hosea 10 ayat 12. Ya, ada firman-Nya di sini, kita baca sama-sama supaya kita merasakan benar-benar ya. Kita mau merubah hidup kita. Ya. Hosea 10 ayat 12. 1, 2, 3. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu lana baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ya, firman Tuhan katakan demikian. Ya, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Ya, arti kita benar-benar mulai saatnya ya, kita mau menabur ya, dan menuai sesuai kasih setia kita. Dan yang terlebih penting dikatakan di sini apa? Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Jadi tidak main-main lagi datang pada Tuhan itu. Bukalah tanah baru. Ya, kalau kita tahu ya, para peladang atau transmigrasi ya, yang dikirim ya, dia akan bongkar hutan. Kelola tanahnya. Tadinya tanah hutan. Ya, banyak batunya, banyak ininya, dikelola menjadi tanah yang gembur. Ya. Karena apa? Karena tadi dikatakan di dalam apa? Di dalam Yeremia 17 ayat 9 tadi katakan apa? Betapa licik hati, ya, lebih licik daripada segala sesuatu. Karena hati sudah membatu. Artinya batu itu kita harus singkirkan, hati kita. Dan kelola tanah itu. Jadikan tanah itu subur kembali dalam hati kita. Jadikan subur kembali. Sehingga benih kasih Kristus, ya, kasih agape itu dapat tertanam dalam diri kita, bertumbuh dan berbuah-buah. Ini yang Tuhan mau saat ini. Jangan kita main-main lagi. Waktunya sudah dekat. Kita nggak tahu kapan Yesus datang. Kapan Yesus memanggil kita juga kita tidak tahu. Tapi Tuhan katakan waktunya sudah dekat. Di Hosea dikatakan sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Kita mau buka tanah baru kita. Serahkan, bongkar hati kita. Batu-batu yang tadi hati sudah menjadi batu, jadikan tanah yang subur lagi. Ya. Ini penting. Udah enggak waktunya lagi kita untuk main-main. Ya. Bukan waktunya kita untuk main-main saat ini. Benar-benar Tuhan tuntut. Ya. Tuhan ajarkan. Ya. Buka tanah yang baru. Ya. Biarkan benih dari Tuhan tumbuh lagi. Kalau tadi sudah mati karena batu, hatinya sudah menjadi batu, sehingga kelicikan-kelicikan yang timbul, sekarang benar-benar kasih Tuhan yang timbul. Kasih agape yang membesar, menjadi cermin, reflektor daripada Tuhan kepada saudara-saudara kita, kepada orang sekitar kita. Ya. Ini yang Tuhan mau. Saatnya sekarang. Jangan kita nunggu-nunggu. Ya tahun depan, enggak ada waktu lagi. Ya. Serahkan, jadilah melayani Tuhan. Jangan menggagalkan rencana Tuhan, karena rencana Tuhan itu tidak ada satupun yang gagal dikatakan dalam Ayub tadi. Ya. Amin saudara-saudara. Mau membuka hati kita, menjadikan tanah yang baru supaya benih yang Tuhan akan tanam saat ini, itu akan tumbuh dan berbuah-buah. Menjadi buah yang banyak, buah yang besar-besar, manis, ya, bisa dinikmati juga oleh orang-orang sekitar kita. Ya. Demikian firman Tuhan, tidak saya panjangkan, ya, melainkan kita mau benar-benar saat ini,
ya, menyerahkan seluruh kehidupan kita, datang benar-benar pada Tuhan, ya, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan itu jadi dalam kehidupan kita. Ya, ini kan singer. Ya, kita mau benar-benar berserah kepada Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu begitu baik bagi kehidupan kita. Tuhan itu sungguh-sungguh besar, ya, menguasai kehidupan kita. Rohnya makanya diberikan kepada kita supaya selalu menuntun kita, ya, membimbing kita, mengingatkan kalau ada satu jalannya agak miring-miring sedikit, lempengin lagi. Dengar-dengaran. Ya. Silakan. Ya, langsung aja. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak. Kalau Engkau sudah berfirman kepada kami, Engkau sudah berbicara dalam hati kami ya Tuhan. Biar Engkau perluaskan firman-Mu ini ya Tuhan. Biar kami mau membuka hati kami. Kami mau lembutkan hati kami ya Tuhan. Jikalau saat ini masih banyak batu-batu yang tersimpan dalam hati kami, hancurkan ya Tuhan. Buang ya Tuhan. Biar hati kami menjadi lembut, menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Biar benih kasih-Mu ya Tuhan, firman-Mu itu dapat tumbuh dengan subur ya Tuhan, berbuah-buah ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-Mu. Karena kami tahu, semua rencana-Mu itu tidak akan gagal ya Tuhan. Semua rencana-Mu itu akan jadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.